Ya, pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas yang tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, terima kasih Yasmin dan pemirsa. Pemirsa, seperti kita ketahui bahwa akhir pekan merupakan waktu yang sangat ditunggu oleh para masyarakat, di mana pada hari Sabtu ini pun juga mobilitas arus kendaraan di sekitaran kawasan Bundaran Patung Senayan sendiri terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, dipenuhi dengan aktivitas masyarakat juga di sekitaran kawasan ini, yang mana untuk kendaraan-kendaraan yang melintas pagi hari ini dari arah Patimura yang nantinya akan menuju ke arah Asia Afrika ataupun juga yang akan mengambil lajur sebelah kanan untuk berbelok ke arah Sudirman ataupun juga yang akan mengambil lajur sebelah kiri untuk berbelok ke arah Singamangaraja terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kuningan ataupun dari arah Sudirman yang nantinya akan menuju ke arah Singamangaraja ataupun juga yang akan berputar balik pada kawasan ini juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Pada umumnya arus lalu lintas pada kawasan Bundaran Patung Senayan sendiri pagi hari ini terbilang dalam keadaan ramai dan lancar dari berbagai arahnya, di mana kendaraan-kendaraan ini selain didominasi oleh kendaraan pribadi tetapi juga oleh kendaraan-kendaraan umum. Dan perlu kami ingatkan bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini pada pagi hari ini pun juga masih banyak masyarakat yang menggunakan waktu akhir pekan untuk melaksanakan olahraga di sekitaran kawasan Senayan sendiri, yang mana beberapa melaksanakan goes dan juga melaksanakan jogging ataupun lari pagi di sekitaran kawasan ini. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat banyaknya aktivitas masyarakat yang menggunakan kawasan Senayan sebagai salah satu kawasan yang dilakukannya olahraga pagi bersama. Dan untuk itu juga bagi para pengendara yang akan berputar balik, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati, antisipasi kendaraan-kendaraan yang menggunakan jalur busway. Dan juga bagi para pengendara angkutan umum, kami menghimbau untuk membawa penumpang berdasarkan jalur ataupun tempat yang aman dan nyaman demi menjaga keselamatan bersama di jalan. Serta pagi hari ini pemirsa, kita akan mengupdate kembali informasi terkait data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1x24 jam di seluruh Indonesia, bahwa tercatat telah terjadi sebanyak 164 kasus laka lantas dengan rincian 5 meninggal dunia, 14 luka berat, dan 113 luka ringan. Pemirsa, dari 164 kasus laka lantas yang masuk ke aplikasi kami, 60% terjadi karena kurang menjaga jarak aman dan juga cerobohnya aturan lajur serta kurangnya konsentrasi para pengendara di jalan. Untuk itu kami menghimbau untuk selalu berkonsentrasi saat mengendarai dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan bersama di jalan. Serta bagi pemirsa yang ingin menemani akhir pekan Anda untuk mengupdate informasi arus lalu lintas, Anda juga dapat menghubungi call center kami di 1506669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858 7150669. Yasmin, demikian informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga dapat membantu perjalanan masyarakat, dan silakan kembali ke Yasmin di studio. Ya, baik, terima kasih Brigadir Cici Yarangga melaporkan langsung pantauan arus lalu lintas dari kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, sidang pra-peradilan Roy Suryo terkait kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar. Ya, agenda sidang penyerahan kesimpulan dari kubu pemohon maupun termohon. Sidang sampai pada tahap penyampaian kesimpulan dari pihak Roy Suryo dan termohon, yakni Polda Metro Jaya. Roy secara tegas menggugat keabsahan, penggeledahan, dan juga penangkapan yang dilakukan oleh dirinya. Majelis Hakim juga menetapkan sidang putusan akan dibacakan pada Selasa 7 Juli mendatang. Dengan hari terakhir ya, persidangan pra-peradilan yang pertama, saya berani katakan dengan tegas sekarang, pra-peradilan yang pertama
pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 ini sebelum nanti putusan pada tanggal 7 hari Selasa yang akan datang. Hari ini kita sudah sampai di ujung dan ini hari Jumat yang berkah dan tadi sudah dikatakan oleh Pak Abdul Ghafur Sangaji ya, kita sudah mendaftarkan kembali pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan yang kedua yang nanti akan mempertanyakan ya tentang bagaimana penetapan tersangka yang menggunakan Undang-Undang ITE. Hari ini agendanya adalah penyampaian kesimpulan. Kesimpulan itu adalah rangkuman dari semua rangkaian proses persidangan pra-peradilan. Ya. Dari mulai pembuktian dari sisi kami, baik saksi, baik ahli maupun juga bukti surat. Kemudian juga dilakukan konfrontasi dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh termohon dari pihak Polda Metro Jaya. Pemirsa, kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo Yakub Hasibuan menegaskan nantinya Jokowi akan hadir dalam sidang pembuktian perkara dugaan pencemaran nama baik dan menunjukkan ijazah asli di hadapan majelis hakim. Ya, sementara Dr. Tifa, terdakwa kasus fitnah ijazah Jokowi, menegaskan menolak penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice. Yang mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Penolakan penyelesaian perkara disampaikan Dr. Tifa dalam sidang perdana dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis siang. Setelah dakwaan dibacakan, Dr. Tifa menyatakan menolak penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice dan akan mengajukan perlawanan. Izin yang mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Sementara terkait kasus tersebut, kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo Yakub Hasibuan akan menunjukkan ijazah asli Jokowi sebagai bagian dari alat bukti dan akan dihadiri Jokowi sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan untuk memperkuat pembuktian di hadapan majelis hakim. Ya, nanti apakah Pak Jokowi akan hadir, Pak? Tadi diminta juga. Kemarin kami juga baru bertemu langsung dengan Pak Jokowi juga dan beliau menyatakan siap untuk hadir, tentunya untuk merupakan penghormatan beliau dapat menunjukkan ijazahnya di forum yang sangat terhormat ini dan forum yang valid. Karena selama ini Pak Jokowi diminta diserang berbagai narasi-narasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menurut kami untuk menunjukkan di forum-forum yang menurut kami juga tidak benar. Dan sekarang kami mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan ijazahnya di forum yang terhormat ini dan Pak Jokowi sangat menghormati itu dan sangat menunggu waktu itu nanti. Penegasan berarti nanti Pak Jokowi akan membawa langsung ijazah aslinya untuk ditunjukkan di dalam persidangan? Yes, betul Mas, karena ijazah yang sudah disita itu kan SMA dan UGM. Jadi nanti tentu penuntut umum juga akan menghadirkan itu dan Pak Jokowi akan memperlihatkan itu semua. Diperkirakan agenda pembuktian berlangsung sekitar 3 hingga 4 pekan mendatang karena persidangan masih akan melewati tahapan pembacaan eksepsi dan putusan sela sebelum memasuki pemeriksaan saksi dan alat bukti. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Gitu ya, sidang selesai. Ya, pemirsa, KPK menetapkan Bupati dan Sekda Kuansing Kuantan Singingi Riau sebagai tersangka jual beli jabatan Pemkab Kuansing. Bupati Kuansing Suhardiman Abi diduga menerima suap berupa mobil mewah senilai 2 miliar rupiah untuk memilih Zulkarnain sebagai Sekda. Mengenakan rompi oranye, Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing, Suhardiman Ardi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing. Selain Suhardiman, KPK juga menetapkan Sekda Kuansing, Zulkarnain dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait jual beli jawaban untuk posisi Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK menyebut Bupati Kuansing meminta syarat mobil SUV Land Cruiser 300 GRS senilai 2 miliar rupiah kepada tersangka Zulkarnain. Zulkarnain diketahui menggunakan identitas dirut PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles, untuk proses kredit mobil mewah tersebut. Selanjutnya Saudara SA, selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, terkait dengan
adanya kegiatan lelang jabatan ini meminta syarat atau meminta semacam permintaan kepada calon yang akan menduduki posisi tersebut, yaitu satu unit SUV mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS. Ini diminta kepada pihak atau calon yang akan mengikuti proses seleksi jabatan Sekda Kabupaten Kuansing. Dalam perjalanan lelangnya, kemudian hanya ZKN yang kemudian menyanggupi permintaan dari saudara SA. Tersangka Zulkarnain juga pernah memberikan suap mobil Pajero Sport seharga Rp700 juta untuk posisi Kepala Dinas PU Kabupaten Kuansing tahun 2021 silam. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui jika Bupati Kuantan Singingi Suhadirman Ambi sempat memberikan sebuah amplop kepada dirinya. Ya, amplop tersebut diberikan saat Menhub menggelar audiensi dengan Suhardiman dengan mengklaim telah dikembalikan oleh ajudannya. Klarifikasi pertama saya bahwa benar tanggal 2 Juni 2026 ada audiensi Bupati Kuansing di kantor ini. Ini audiensi yang terbuka. Bupatinya mengirim surat resmi, dipublis di media sosial, saya maupun kementerian, dan ada daftar hadir, ada notulensi. Jadi kalau suatu saat pihak KPK memerlukan, atau bahkan kami akan proaktif juga menyerahkan apa yang saya sebutkan tadi. Dalam audiensi itu, ternyata Bapak Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map. Ya. Dan ketika beliau pergi, saya baru sadar dan saya langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut. Dan saya minta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. 2 Juni adalah hari Selasa. Saya cuma punya satu ajudan, saya bilang nanti berangkat hari Jumat. Itu tanggal 5 Juni. Tapi ternyata tidak bisa 5 Juni karena ajudan saya harus tetap menempel pada saya, membantu saya, karena tanggal 5 Juni itu saya bertemu dengan Jamdatun dalam urusan lain, ya, di Dirjen PHL, bertemu Jamdatun. Akhirnya saya katakan kalau gitu Jumat depan, yaitu tanggal 12 Juni. Hari Kamisnya tanggal 11 Juni Pak Sekjen mengeluarkan surat jalan, ya, surat perintah kepada ajudan saya untuk mendatangi Bupati Kuantan Singingi. Dan saya pribadi menelpon Bapak Kapolda Riau untuk membantu memfasilitasi ajudan saya bertemu dengan Bupati Kuantan Singingi di Kapolres Kuantan Singingi. Jadi tanggal 12, teman-teman semua, Jumat, ya, hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Singingi. Ada tanda terimanya. Ya, pemirsa, Bupati Langkat Syah Afandin atau Ondim tiba di gedung KPK usai terjaring operasi tangkap tangan terkait suap proyek di Kabupaten Langkat. Bupati Langkat Syah Afandin tiba di gedung KPK dengan menggunakan mobil dan juga langsung ke arah dalam gedung KPK Jakarta Jumat siang. Adapun operasi tangkap tangan ini berkaitan dengan suap proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Langkat. Total ada 7 orang ditangkap pada wilayah yang berbeda, yaitu Langkat, Binjai, dan Medan. Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 7 orang. 1 orang merupakan penyelenggara negara, 1 orang merupakan ASN di Kabupaten Langkat, dan 5 orang lainnya merupakan pihak swasta. Dari 7 orang yang diamankan tersebut, salah satunya adalah Bupati Langkat. Adapun kepada 7 orang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, diamankan di wilayah Langkat,
Binjai, dan juga Medan. Adapun dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan bagian dari fee proyek yang diberikan oleh pihak swasta kepada Bupati. Kemudian para pihak yang diamankan di 3 lokasi tersebut, tim melakukan pemeriksaan awal di Polrestabes Medan. Dan pada siang ini, 1 orang diantaranya, yaitu Bupati Langkat, dibawa ke Jakarta untuk nanti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, pemirsa, KPK menangkap Bupati Langkat Sumatera Utara Syah Afandin. Ya, usai operasi tangkap tangan, penyidik KPK juga menyegel ruang kerja Bupati Langkat. Penyidik KPK menangkap Bupati Langkat Syah Afandin di Kota Binjai, Sumatera Utara. Kemudian Bupati Langkat langsung digiring ke Mapolrestabes Medan. Usai OTT, ruang kerja dan sejumlah ruangan lainnya di Pemkat Langkat disegel. Tidak ada aktivitas apapun di lokasi usai Bupati Langkat ditangkap. Selain Bupati, ada juga 2 orang lainnya yang turut ditangkap oleh KPK. Pemirsa, skandal korupsi program makan bergizi gratis semakin meluas. Ya, bahkan kali ini seorang polisi aktif berpangkat jenderal ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung atas kasus korupsi Ompreng MBG. Makan bergizi gratis yang seharusnya menyehatkan anak bangsa justru membuat kenyang para koruptor. Kejaksaan Agung resmi menetapkan 1 lagi tersangka kasus dugaan tata kelola program MBG. Tersangka tersebut adalah seorang anggota polisi aktif berpangkat Brigjen Polisi inisial LMI. Perwira tinggi itu kini menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN. Tersangka diduga mengatur pengadaan ompreng atau tempat makan MBG hingga mengambil keuntungan dari tiap transaksinya. Dan pada yang bersangkutan telah dilakukan penahanan di Rutan Jasa Negeri, Rutan Salemba Jasa Negeri, Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Dengan penetapan ini, jumlah tersangka dalam perkara program makan bergizi gratis bertambah menjadi 7 orang. Hasil penyidikan lanjutan menemukan bahwa dugaan praktik korupsi tak hanya terjadi pada proyek besar MBG, tetapi juga menyentuh perlengkapan dasar untuk membagikan makanan pada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selain menetapkan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional, lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka baru korupsi MBG, Kejagung juga menduga adanya keterlibatan seorang perwira tinggi TNI aktif. Kejagung menduga ada keterlibatan seorang kolonel TNI aktif berinisial BU dalam dugaan korupsi MBG. BU bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan sepeda motor listrik dalam kasus korupsi di Badan Gizi Nasional. Tindak pidana korupsi tata kelola MBG ini, ya, kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif, ya, di sini yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN dan juga selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa, ya, terutama pengadaan sepeda motor, gitu ya. Untuk itu penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer, ya, dilaksanakan secara koneksitas. Jadi perkara itu termasuk sepeda motor, ya, pengadaan sepeda motor itu karena ada keterlibatan oknum TNI aktif, maka penanganannya dilakukan oleh yang sudah berjalan, ya, dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer. Ya.
untuk saudara PU. Kemudian yang kedua, pada beberapa hari yang lalu, kami menetapkan 1 orang. Per hari ini kami menerima pelimpahan perkara dari Dirdik Jampisus berkaitan dengan tata kelola BGN ini. Dalam hal ini tentunya ada prosedur yang akan kita kerjakan. Karena yang telah disampaikan Pak Dirdik bahwa Kolonel CPL BU ini adalah TNI aktif, sehingga akan kami kerjakan secara koneksitas. Untuk pengembangan dan selanjutnya tentunya kami akan berkomunikasi terus dengan Direktur Penyidikan, sehingga proses perkara yang akan kami kerjakan secara koneksitas ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin ini saja karena ini baru proses awal, sehingga nanti perkembangannya kami akan berkomunikasi dengan Direktur Penyidikan, tentunya juga kepada Pak Kapus Penkum, sehingga perkara koneksitas ini bisa kita kerjakan secara lancar, aman, dan tertib. Terima kasih. Ya, pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta jabatan komisaris dalam perusahaan milik negara harus lebih serius. Puan meminta agar calon komisaris bisa dipilih dari kalangan profesional dan berkompeten di bidangnya. Pernyataan Puan ini menanggapi pengangkatan Ginka Febrianti Ginting sebagai komisaris PT Pertamina Retail yang belakangan ramai diperbincangkan publik dalam beberapa hari terakhir. Kemudian yang kedua saya juga meminta terkait dengan pembahasan KMPPKF, kan ini masih akan dibahas lagi sesuai dengan mekanismenya. Tanggal 7 Juni nanti akan ada pandangan fraksi-fraksi, jadi mekanismenya masih panjang dan masih akan dibahas di komisi-komisi terkait dengan penetapan komisaris. Tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya. Ya, pemirsa, sebelumnya nama salah satu asisten Raffi Ahmad, Mufli Budi Ananda, tengah menjadi perbincangan di media sosial. Ya, pasalnya Mufli sempat menjadi komisaris PT Krakatau Posko. Mufli Budi Ananda tercatat sebagai komisaris pendampingi Komisaris Utama Brigjen TNI Bambang Sudono Sastro Prawiro. Sementara posisi Presiden Direktur masih dipegang oleh Kim Yong Jong. Padahal Mufli selama ini dikenal sebagai asisten pribadi utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Dirinya mendampingi berbagai aktivitas baik bisnis maupun kegiatan sehari-hari. Mufli menempuh pendidikan D3 Teknik Listrik di Politeknik Bunda Kandung dan sempat kuliah S1 di Teknik Industri ISTN namun tidak selesai. Namun beda lagi Mufli, beda lagi Ginka. Ginka Febrianti Ginting baru berusia 27 tahun. Namun saat ini telah mengisi jabatan sebagai komisaris PT Pertamina Retail. Sebelumnya Ginka merupakan Ketua Umum BISON atau Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional tahun 2024 dan relawan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Kita ke informasi lain, pemirsa, antrean ratusan truk terlihat di SPBU Rest Area Kilometer 57 Jakarta Cikampek. Ya, para supir truk ini terpaksa mengantri karena langkahnya solar di sejumlah SPBU. Antrean ratusan truk terlihat di SPBU Rest Area Kilometer 57 akibat bahan bakar solar yang langka. Tidak sedikit pengemudi yang terpaksa memarkirkan kendaraannya sambil menunggu informasi ketersediaan bahan bakar kembali. Akibat banyaknya kebutuhan, para supir harus mengantri hingga 2 jam atau lebih jika solar kembali tersedia. Kondisi ini memicu keterlambatan pengiriman barang ke berbagai daerah. Kecelakaan solar juga terjadi di sejumlah SPBU lainnya. KM 42 solar nggak ada. Solar nggak ada. Kosong. Kosong. KM 19 juga begitu. Panjang jalur Cikampek ini. Arah ke Jakarta. Iya, tol Cikampek aja ya. Iya. Kosong. Kosong. Jam berapa itu? Malam. Malam lah pokoknya, datang pagi. Para pengemudi berharap pihak terkait segera menambah pasokan solar di SPBU Rest Area agar antrean panjang dapat dikurangi dan aktivitas distribusi logistik tetap berjalan lancar. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, A News melaporkan.
Ya, pemirsa, Pertamina mengaku masih memantau pola konsumsi BBM masyarakat seiring adanya penurunan sejumlah BBM non-subsidi per 1 Juli 2026. Pertamina mengaku tidak dilakukannya penurunan BBM jenis Pertamax karena mempertimbangkan sejumlah faktor. PT Pertamina Persero resmi menurunkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamina Dex, Pertamax Turbo, dan Dex Lite. Meski demikian, harga BBM non-subsidi jenis Pertamax Ron 92 tidak mengalami penurunan. Menurut Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero Muhammad Baron, perihal tidak dilakukannya penurunan harga BBM jenis Pertamax karena mempertimbangkan sejumlah faktor, mulai dari regulasi yang berlaku, perkembangan harga minyak dunia, hingga kondisi daya beli di masyarakat. Baron memastikan Pertamina masih melakukan pemantauan terhadap pola konsumsi BBM masyarakat seiring adanya penyesuaian harga yang disinyalir memicu sejumlah konsumen beralih dari BBM non-subsidi ke Pertalite atau BBM subsidi. Apa yang terjadi kemarin 1 Juli adalah berdasarkan aturan, ketentuan, dan juga harga minyak dunia tentunya. Komponen dari kemampuan atau daya beli masyarakat tentu tetap menjadi salah satu pertimbangan kami dalam menetapkan harga. Seperti diketahui, per 1 Juli 2026, harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp19.300 per liter, kemudian Pertamina Dex turun menjadi Rp21.150 per liter. Kemudian Dex Lite turun dari Rp23.000 per liter menjadi Rp19.700 per liter. Ya, pemirsa, BPJS Kesehatan menderita defisit dana jaminan kesehatan nasional sebesar Rp17,13 triliun sepanjang 2025. Ya, defisit terjadi seiring beban pelayanan kesehatan yang terus melampaui pendapatan program. BPJS Kesehatan membukukan defisit dana jaminan sosial kesehatan atau dana jaminan kesehatan nasional JKN sebesar Rp17,13 triliun sepanjang 2025. Nilai tersebut melonjak 123,8% dibandingkan defisit 2024 yang mencapai Rp7,66 triliun. Seiring beban pelayanan kesehatan yang terus melampaui pendapatan program. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujo Waskito, mengatakan tekanan terhadap keuangan JKN bukan merupakan kondisi baru. Menurutnya BPJS Kesehatan juga pernah mengalami defisit pada 2018. Kondisi keuangan kemudian membaik pada 2020 hingga 2021 karena manfaatan layanan kesehatan menurun selama pandemi COVID-19. Ya, memang itu yang kita hadapi hari-hari, dan defisit itu adalah pengalaman BPJS sudah dari dulu ya, 2018 juga begitu. Dan yang disebutkan Pak Timbul 2020, 2021 menjadi efisien karena ada COVID waktu itu. Tetapi begitu ekspektasi atau keinginan utilisasi pasca COVID ini begitu naik juga, ya, pergeseran penyakit, pertumbuhan penduduk, ya itu menyebabkan rasio klaim seperti ini, ya, sehingga kita yakinlah pemerintah akan segera melakukan. Hingga akhir 2025, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 252,7 juta jiwa. Angka ini setara dengan 98,62% dari total penduduk Indonesia. Ya, pemirsa, pemerintah masih mengkaji keluhan kalangan buruh terkait pengenaan pajak atas pencairan jaminan hari tua atau JHT. Ya, pemerintah memastikan masih melakukan asesmen terhadap masukan yang disampaikan sebelum memutuskan apakah ketentuan tarif pajak perlu disesuaikan dan juga tetap berkeadilan. Menteri Keuangan Purboyadi Sadewa menyatakan pemerintah tengah mengkaji keluhan kalangan buruh terkait pengenaan pajak atas pencairan jaminan hari tua atau JHT. Menurut Purbaya, Kementerian Keuangan masih melakukan asesmen terhadap masukan yang disampaikan sebelum memutuskan apakah ketentuan tarif pajak perlu disesuaikan. Purbaya menegaskan keputusannya akan diambil nantinya akan didasarkan pada hasil evaluasi dan kajian yang dilakukan pemerintah. Ia juga menekankan bahwa peninjauan kebijakan tersebut bukan ditujukan untuk memberikan keringanan kepada peserta JHT dengan saldo yang sangat besar, seperti mencapai 1 miliar atau lebih, melainkan mempertimbangkan aspek keadilan bagi para pekerja. Oh, yang di 50 juta kan nggak bayar, itu 96,5%.
Nanti kita lihat yang sekian persen perlu dikurangin apa enggak. Tapi Bapak ada upaya nggak Pak mau ngubah itu? Itu kan udah lama banget PP-nya dari zaman PSBY Pak. Ada upaya nggak Pak? Masa dengan kondisi indeks ekonomi gitu? Indeks ekonomi, bener gajinya kan tadi nggak berubah Pak threshold-nya gitu. I think in this economy. Jadi kita lihat dulu keadaan seperti apa. Lagi diakses kan. Katanya Pak Dirjen mau ketemu buruh juga, kita lihat yang hasilnya seperti apa. Berarti maksudnya ada bahasan juga Pak dari Kemenkyu Pak. Ada begini, selama itu just itu adil, dalam hal ini just kan adil. Bisa bahasa kita ngomong bahasa indeks ekonomi. Dalam hal ini indeks ekonominya just, kita akan ambil lantai yang diperlukan sesuai dengan asesmen nanti. Tapi kalau hanya kita belain yang ternyata yang itu pensiunnya gede-gede banget 1 miliar 2 miliar, ya nggak usah. Tapi kita akan lihat dulu ya. Sebelumnya sejak 2009, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pajak telah memungut pemajakan atas manfaat JHT, di mana saldo JHT di bawah 50 juta dikenakan tarif pajak penghasilan final sebesar 0%, sedangkan saldo di atas 50 juta dikenai tarif final 5%. Evaluasi atas aturan tersebut kini tengah dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.